Halo Sobat Arka, pada kali ini Minka kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, yang mana beliau adalah sosok yang sangat menginspirasi, yang biasanya kita hanya bertemu atau hanya bisa melihat dari sosial media saja. Untuk kali ini, Minka bisa berbincang langsung dengan beliau. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kita bertemu pada siang hari ini dengan Bapak Dr. Yudi Rusfiana, SIP, SI. Oke, halo Bapak. Ya. This is an honor for us. Thank you very much for coming, Bapak. Terima kasih udah datang ke Bimbel Arka. Untuk hari ini kita ingin sedikit sharing nih Bapak untuk adik-adik yang sedang berjuang. Mungkin sebelum kita sharing bagaimana motivasi dan kiat-kiat untuk masuk IPDN, kita ingin tahu dulu nih sedikit perjalanan karir sehingga Bapak udah sampai di posisi saat ini. Ya, baik, saya di IPDN sejak tahun 2014. Sebelumnya saya adalah pegawai Kementerian Pertahanan, dosen Universitas Pertahanan. Dosen ya Pak ya? Ya, sampai dengan tahun 2014. Kemudian saya pindah kementerian dari Pertahanan ke Kementerian Dalam Negeri, kemudian ditempatkan di IPDN. Di IPDN sebagai dosen IPDN, Rektor Kepala. Kemudian sebelum jadi Wakil Rektor 3, saya pernah jadi Kapuslit, kemudian Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, kemudian Wakil Dekan Bidang Administrasi, pernah jadi Kepala Lembaga Riset Kajian Pemerintahan Strategis, kemudian terakhir saya Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu Internal IPDN, dan belum lama ini diberikan kepercayaan oleh Pak Menteri, Pak Rektor, untuk menjadi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Wah, berarti sudah banyak jabatan, sudah banyak perjalanan yang sudah dilalui ya Pak ya? Sudah banyak pengalaman juga sehingga sampai di titik ini. Tidak terlalu banyak lah, lumayan. Sudah sangat terlalu banyak Bapak. Lumayan. Oke, kita ingin tahu nih Pak, sekarang kan sedang ada perekrutan untuk adik-adik yang mau masuk IPDN. Kalau boleh tahu nih Pak, udah sampai mana prosesnya Bapak? Kemarin sudah diumumkan, diplenokan seleksi administrasi. Jadi dari kurang lebih 30 ribuan, kemudian terjaringlah 27.000 sekian. Nah, kemudian sudah diumumkan yang lulus seleksi administrasi itu, kemudian kita sedang akan memasuki tahap yang kedua, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, kita lagi nunggu konfirmasi dari BKN karena BKN yang menyelenggarakan, bukan kita. Nah, setelah itu baru masuk ke seleksi tahap selanjutnya, ya, kesehatan 1, kesehatan 2, baru pengumuman terakhir. Dari 30 orang peserta yang 30.000 peserta yang akan mendaftar nih Pak. Kira-kira berapa orang yang hanya diterima? Formasi tahun ini untuk Praja IPDN hanya 534 orang. Wah. Di perbandingan 1:90, 1:100. Ketat ya Pak ya? Ketat sekali. Jadi jumlah kota per provinsi kan beda-beda, tergantung jumlah kabupaten kota. Siap. Jawa Barat hanya 28, ya 28. DKI hanya 6, ya 6 gitu. Jadi memang ketat persaingannya. Berarti untuk adik-adik yang mau masuk IPDN ini berarti harus mempersiapkan dengan sangat matang ya Pak ya? Harus mempersiapkan terutama SKD-nya. Benar. Dan yang lainnya juga, akademik, fisik, ya jasmani, ya mental, psikologi juga, kesehatan harus disiapkan. Karena sekolah kedinasan itu kan sekolah calon kader. Benar. Ya kalau kader itu harus siap dari posturnya awal. Harus prima gitu ya. Tidak ada yang lembek-lembek masuk ke situ kan. Dia harus jadi aparat sipil negara yang hebat gitu ya, yang handal, yang mampu melayani masyarakat. Ya, itu kan namanya pamong praja. Ya. Jadi harus siap gitu. Berarti untuk persiapan yang matang untuk adik-adik yang mau masuk IPDN itu bisa mempersiapkan dirinya untuk belajar di Bimbel Arka. Di Bimbel Arka kita juga memsediakan fasilitas untuk jasmani juga nih Pak. Jadi tidak hanya untuk belajar. Untuk adik-adik silakan untuk mendaftar, itu belum terlambat. Sekarang masih tahap administrasi dan sedang menunggu untuk sudah administrasi. Pendaftaran sudah tutup, sudah closing. Siap. Sekarang tinggal persiapan ya Pak ya, untuk SKD. Pendaftaran sudah closing, sudah tahap kedua sekarang.
SKD gitu kan ya. Tahun depan lah mudah-mudahan formasi lebih banyak lagi sehingga kesempatan lebih banyak lagi. Amin. Untuk di Bimbel Arka kita juga ada beberapa chassis nih Bapak, calon adik-adik yang mau mendaftar PDN. Mungkin ada kiat atau mungkin motivasi Bapak untuk peserta atau adik-adik kita yang sedang berjuang nih Pak. Satu hal ya, hidup itu tidak ada yang mudah dan tidak ada yang tidak mungkin. Ya, Napoleon Bonaparte mengajarkan kepada ya halayak itu tidak ada yang mudah dan tidak ada yang tidak mungkin. Artinya semuanya memungkinkan. Seketat apapun persaingan, ya kalau kita memang belajar dengan baik, mempersiapkan sedini mungkin, insya Allah. Artinya harus optimis. Optimis bisa berhasil, tapi jangan optimis tanpa persiapan. Optimis harus persiapan. Akademiknya, kesehatannya, psikologinya, dan semuanya. Saya kira salah satu upayanya ya mengikuti bimbingan belajar kan ya di Arka ini, kemudian ya everything bisa dilakukan lah untuk mempersiapkan itu. Satu hal, tidak ada yang mudah dan tidak ada yang mungkin ya. Selagi kita masih berjuang, harus berjuang, harus berjuang. Jadi kalau pengen ya harus dikejar. Benar. Jangan nanggung kembali ya kan. Hidup tanggung itu kembali, balik kanan, nggak boleh maju. Namanya pecundang, ya kan? Jadi harus optimis, harus mampu, dan semuanya serba mungkin, ya kan? Serba mungkin semuanya, seketat apapun itu kompetisinya. Tapi kalau kita mempersiapkan diri, percaya diri, itu yang penting. Percaya diri modalnya optimis. Modalnya optimis adalah kesiapan kita, gitu kan? Nah, harus disiapkan sedini mungkin. Ya, itu saya kira yang paling penting kalau hanya modal bimbel pun juga tidak cukup kalau tidak optimis. Benar, ya kan? Bapak. Yang terakhir adalah niat dan itikad. Niat bener mau gitu loh. Jangan niat karena dorongan orang tua, jangan niat karena dorongan pacar, tapi saya ingin menjadi kader, saya ingin menjadi taruna, saya ingin menjadi peraja, saya ingin menjadi karbo, saya ingin jadi, itu harus ditanamkan. Saya dulu waktu kecil, ketika saya harus lulus perguruan tinggi ya, saya harus masuk, saya harus masuk PTN, saya harus lulus gitu kan. Jadi pas pulang kamar tuh lihat, aduh harus lulus, harus belajar gitu kan. Masuk gimana? Pas masuk alhamdulillah gitu. Jadi itu kan terngiang-ngiang ya Pak. Lah iya, itu kan sebenarnya pukulan bagi diri kita gitu kan. Benar. Gitu. Benar. Sama dengan saya harus nikah. Saya harus nikah gitu kan. Harus nikah gitu. Sama gitu. Jadi niat itu modal yang utama ya, itu kan keinginan. Jangan sampai kamu masuk sini ya karena saya ini pegawai negeri, kamu harus jadi ini. Itu kalau kita didorong oleh itu, saya kira ya bisa saja, cuman tidak maksimal mungkin ya Pak ya. Secara psikologis kan gitu ya. Tapi kalau misalkan dorongan sendiri, I must be go gitu ya. I must be go, I must be success gitu kan. Saya ingin masuk IPDN, saya ingin masuk Akpol, saya ingin Akmil. Dari dorongan kita, saya harus bisa. Nah itu insya Allah gitu kan ya. Jadi kan kecerdasan itu sekarang bukan hanya diukur oleh IQ ya, tapi oleh emosi, tingkat emosional, penalaran dan sebagainya. IQ yang tinggi belum tentu juga bisa. Jadi ada yang pintar, ada yang cerdas, ya kan? Benar. Ada yang pintar, ada yang bedanya apa? Pintar dengan cerdas. Sangat berbeda. Kalau pintar itu kan diri sendiri, ya kan? Kalau cerdas melihat suasana, cerdas melihat situasi, cerdas mengambil dan memanfaatkan momen. Itu orang yang sukses itu adalah orang yang pandai memanfaatkan momen. Karena momen itu moment of the trust, ya kan? Sekali kita kehilangan momen, kita kembali akan lama, ya. Nah, jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan, jangan datang hanya sekali, itu aja. Saya kira itu. Saya juga dalam hidup seperti itu. Meskipun kita tidak suka, kadang-kadang keinginan kita tidak sama dengan apa yang kita hadapi ya. Saya dari dulu pengen jadi politisi, Mbak. Tapi tetap saya jadi dosen, Mbak. Ya kan? Saya ingin jadi pegawai pemerintahan. Nggak bisa, saya harus dosen. Kemanapun saya dosen, Mbak. Karena memang sudah dosen gitu ya. Nggak mau, saya pindah ke yang lain. Balik lagi dosen lagi.
pengen gini, kembali dosen lagi. Nah, itu namanya garis tangan. Tapi semua harus kita upayakan. Jadi saya kira pahami, geluti, dalami, dan total bekerja di pilihan hidup kita, karena hidup pilihan. Benar. Ya kan? Saya jadi dosen, saya pengen jadi dosen, hidup itu pilihan. Jadi dosen, jangan tanggung-tanggung harus jadi guru besar. Akhiri karir kita dengan karir tertinggi, yaitu dosen guru besar, misalkan profesor. Saya sekarang rektor kepala atau associate profesor kan. Nah, nanti kita guru besar, saya udah puncak. Puncak dosen kan guru besar. Benar, kan, Pak. Begitu juga yang puncak seorang aparat pemerintahan misalkan. Kalau di kabupaten kan sekda gitu ya. Kabupaten, sekda provinsi, di pemerintahan kan presiden. Gitu. Atau jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, itu kan puncak. Kejar sampai sana. Gitu. Saya kira kembali lagi tidak ada yang mudah dan tidak ada yang mungkin, semuanya harus diupayakan. Benar, Gitu. Pak. Saya juga pernah mendengar pepatah, karena ketika kita bertemu dengan kesempatan, itu tidak akan menjadi 100% kalau tidak ada kesiapan. Iya. Benar ya, Pak ya? Ketika lihat Alvin Eddie Toffler ya, dalam bukunya The Future Shock mengatakan bahwa kesempatan itu seperti cahaya. Jadi ketika kita bisa menangkap cahaya, kita akan dapat semuanya. Dan cahaya itu bergeraknya, hitungannya kedipan mata. Ya kan? Orang yang sensitif, orang yang cerdas, akan melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Ya kan? Suksesnya George Soros, suksesnya IBM, suksesnya yang punya Facebook itu karena dia memanfaatkan dan melihat bahwa kesempatan itu secepat kilat cahaya. Dia tangkap itu sebagai sebuah kesempatan. Makanya saya selalu bilang moment of the trust. Kita harus memanfaatkan momen. Tidak semua orang pintar bisa memanfaatkan itu, Mbak. Ya kan? Coba Mbak Bob Sadino, sekolah nggak dia? Nggak sampai perguruan tinggi kan? Tapi dia bisa kaya, bisa jadi pengusaha sukses. Kenapa? Karena dia memanfaatkan kesempatan. Momen yang baik bagi dia adalah kesempatan yang baik untuk maju. Ya kan? Siap. Bener nggak? Bener, Pak. Who is your bodyguard? Kata Muhammad Ali, my bodyguard. Di semua tempat ada. Who is this? God. God is my bodyguard. Dimanapun dia ada. Itu yang terakhir, Mbak. Tuhan, Mbak. Berdoa pada Gusti Allah, pada Tuhan gitu kan. Mudah-mudahan yang kita lakukan ada diridhoi dan diberkahi oleh Gusti Allah kan, sehingga semuanya akan menjadi lebih baik. Jalan dengan lancar ya, Pak. Nah itu, terakhir itu. Selain belajar, kesempatan, optimisme, dan semuanya, yang terakhir adalah who is your bodyguard? Percayakan semuanya. Percayakan semuanya pada Gusti Allah. My bodyguard selamanya ada dan setiap saat ada. Who is he? There is God. Ya kan? Yes. Tuhan itu. Bukan siapa-siapa. Saya tidak perlu orang kuat, saya tidak perlu senjata. Yang saya perlukan adalah keyakinan pada Gusti Allah, pada Tuhan. Karena Tuhan selalu bersama kita. Itu yang paling penting dari semuanya. Menurut saya seperti itu. Benar, Bapak. Dan saya bukan dari kalangan orang berada, orang tua saya PNS biasa kok. Tapi saya harus bertekad, saya harus mengalahkan orang tua saya. Orang tua saya sampai kepala dinas, saya harus jadi lebih dari dia. Orang tua saya sampai S2, saya harus S3. Itu kan karena kebanggaan orang tua itu ketika anaknya melebihi orang tuanya. Itu saya kira sama dengan guru-guru saya. Saya ketua OSIS dari SMP, SMA, sampai ketua Senat, sampai ketua Presidium Mahasiswa Bandung dan sebagainya dulu. Saya harus membanggakan alma mater saya. Ketika saya menjadi itu, saya lapor, saya jadi ini Pak Asrul, alhamdulillah. Gitu kan. Jadi kebanggaan mereka itu ketika saya jadi apa-apa dan membanggakan alma mater. Karena saya akan diikuti oleh adik-adik saya. Kalau kita salah, sistemik salah semuanya. Jadilah kebanggaan bagi orang tua, jadilah kebanggaan bagi alma mater, jadilah kebanggaan bagi lingkungan. Itu saya kira. Bukan berarti kita sombong, ya, tapi kita buktikan kita bisa. Itu saya kira. Karena kembali lagi tidak ada yang mudah dan tidak ada yang tidak mungkin. Tergantung kita seperti apa kita memanfaatkannya. Isi dengan belajar. Saya sampai sekarang pun selalu mengatakan hidup ini belajar, dan belajar tidak pernah berhenti. S1, S2, S3 belajar terus. Waktu S3 pun bukan berarti sudah pintar dan sudah bisa.
tapi memulai kembali belajar, Mbak. Memulai kembali belajar, ya kan? Sudah profesor sama, memulai lagi belajar, jadi profesor kan? Jadi apapun juga memulai lagi untuk belajar. Jadi belajar itu never ending. Ya, Continue ya Pak ya? Iya, belajar hidup itu sampai mati, Mbak. Itu belajar. Tuntutlah ilmu sampai ke... Iya, sampai ke negeri Cina dulu kan. Saya bilang sampai mati, sampai memandang mati. Ya kan? Kita muslim kan? Benar Pak. Meninggal itu harus husnul khotimah kan? Iya. Harus dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana mempersiapkan itu? Ya kan? Minta keriduan Gusti Allah, ya kan? Belajar. Mereka itu selain semuanya ada beberapa hal yang harus kita ingat. Menghormati orang tua. Benar. Guru, ya kalau Tuhan sudah jelas ya, dan orang-orang yang pernah berjasa pada kita. Jangan lupakan. Dimanapun, apapun, jadi apapun, kita harus jadi diri kita sendiri. Tidak boleh berubah karena apapun juga. Ya kan? Kalau Yudi yang dulu seperti ini, besok pun sama-sama seperti itu. Yang membedakan adalah sulit untuk bertemu dan jam kerja yang makin sibuk serta tanggung jawab yang lebih besar. Itu aja. That's right. Gak ada yang lain. Ya kan? Meskipun pakai atribut ini dan sebagainya, tetap kita adalah kita gitu kan. Karena jabatan itu bukan amanah, Mbak, tapi kewajiban harus kita lakukan, ya kan? Saya tidak setuju kalau jabatan itu amanah. Jabatan itu bukan amanah. Jabatan itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Titik, ya kan? Siap. Kalau amanah kan dari Gusti Allah kan, wahyu apa? Ini kan pekerjaan yang harus kita lakukan, ya kan? Kalau amanah udah diem. Tapi kalau ini adalah kewajiban yang harus dilakukan, disertai dengan tanggung jawab. Itu ajaran Konghucu. Bahwa jabatan pekerjaan itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dunia akhirat, Mbak. Ya kan? Makanya harus disertai dengan itu. Makanya kembali lagi, kecerdasan, kepintaran itu tidak selamanya menjamin. Tetapi bagaimana kita membuat balansis dari semua itu. Yaitu dengan menyeimbangkan dengan emosional kita. Ya, betul Pak ya. Sangat menginspirasi sekali Sobat Arka. Berarti untuk memulai, untuk adik-adik yang lagi berjuang nih, itu yang paling penting adalah niat dari diri sendiri ya Pak ya. Niat dari diri sendirinya. Yang kedua itu butuh kesiapan Sobat Arka, butuh persiapan yang itu benar-benar kemauan dari dirinya sendiri. Yang ketiga kita butuh support dari orang sekitar ya Pak ya. Jangan lupakan orang tua, minta doa restu orang tua. Kita juga guru dan rekan kita juga harus melihat nih Pak, teman-teman kita yang di sekitar kita itu sangat berpengaruh untuk bagaimana kita nantinya. Yang terakhir yang sangat penting itu adalah kita pasrahkan, kita percayakan kepada yang di atas. Karena kita beragama ya. Benar Pak. Semuanya 90% usaha kita, 10% keputusan dari Gusti Allah gitu. Ya, optimisme itu harus diimbangi dengan itu. Itu namanya kecerdasan emosional. Dan harus dibalanskan juga dengan kecerdasan emosional. Kalau enggak begitu bisa gila Pak. Bisa patah hati kita dan bisa bunuh diri kan. Benar Pak. Karena terlalu overconfident kan. Percaya diri terlalu dan sebagainya. Ya, jangan ambisius, optimis boleh. Optimis. Karena optimis lebih rasional, kalau ambisius irasional, ya kan? Karena tidak membaca apa? Kalau saya selalu mengatakan self assessment ya, kita harus menguji diri sendiri mampu nggak? Gitu. Ya datang ke psikologi gitu, mampu nggak kita? Kurang, belajar lagi, kurang ini masih belajar lagi. Bisa lah. Kembali itu, tidak ada yang mudah dan tidak ada yang mungkin. Semuanya serba mungkin dan semua bisa. Gitu kalau kitanya mau. Selagi kita mau berjuang. Nah iya, kalau nggak mau ngapain juga, nginep di Arka di atas gitu ya, terus di sini ngapain juga, bosan balik ke rumah gitu kan, nggak ada ujungnya, harus optimis. Begitu saya daftar ke bimbel, saya harus lulus, gitu kan, optimis bukan ambisius. Oke, gitu ya. Siap. Ada lagi? Sudah Pak, sudah cukup. Itu dia untuk perbincangan kita pada hari ini Sobat Arka. Itu diskusi yang sangat menarik, yang sangat menginspirasi sekali. Semoga kedepannya untuk Sobat Arka nantinya bisa bertemu nih
Kira-kira nanti kalau di IPDN ketemu sama Bapak nih Pak, kalau belajarnya? Bisa ketemu kalau saya dijadwalkan ngajar gitu ya. Insya Allah ketemu Di saya. seminar penting kali ya Pak ya? Di seminar-seminar Di kelas tertentu. pun saya masih ngajar di S1. Masih ngajar, Pak? Masih ngajar. Karena ngajar itu kewajiban saya, Mbak. Saya kan jabatan di apapun juga kalau di perguruan tinggi tugas tambahan, Mbak. Benar. Saya itu dosen. Ya kan, saya itu guru ya kerjanya dosen. Jadi itu jadi ini kan tugas tambahan, Mbak. Kenaikan pangkat saya itu ditentukan oleh frekuensi mengajar saya, dosen saya gitu. Ada beban kerja dosen. Kalau saya tidak ngajar nggak bisa naik pangkat, Pak. Kalau jabatan boleh, tapi itu kan tugas tambahan. Yang penting itu dosen. Kewajiban saya dosen, Pak. Kewajiban saya mengajar. Ya, kewajiban saya memberikan materi, bukan mendidik ya, mengajar. Kalau guru yang mendidik, kalau kami mengajar gitu kan. Ya. Berikan materi sesuai dengan silabus yang ada. Saya usahakan setiap diberikan jadwal dimanapun juga saya mengajar. Karena mengajar itu hobi saya dan mengajar saya. Saya merasa eksis kalau mengajar, Mbak. Gitu. Ada kepuasan tersendiri ya Pak ya? Iya. Saya juga mengajar selain di IPDN juga di tempat lain kan. Saya pernah mengajar di Sesko TNI, di Sesko AD. Kemudian saya mengajar di tempat-tempat sekolah dinasan dan sebagainya juga. Mengajar lah. Enak ngajarnya. Kebetulan bidang saya bidang ilmu politik ya, Mbak ya. Jadi saya mengajar, hobi nulis buku gitu kan ya. Bapak pernah menulis buku? Sudah ada buku yang sampai terbit, Pak? hari ini saya sekitar 10-12 buku. 12 buku Sobat Sampai Arka. hari ini ya. Sampai tahun inilah. Buku-bukunya semuanya politik dan pemerintahan. Yang berhubungan Juga dengan tentang politik. angkatan bersenjata juga saya nulis. Gitu, Mbak, tentang strategi kampanye militer, saya tentang pemerintahan, tentang politik ya. Saya karena bidang saya di situ, Mbak. Siap. Jadi nanti untuk sobat-sobat Arka, adik-adik yang lagi berjuang nih, nanti kalau seumpamanya sudah lulus di IPDN, itu nanti mungkin bisa berkesempatan bertemu dengan beliau, bisa saja beliau yang masuk ke kelasnya nih. Bisa juga untuk membaca buku beliau, sudah 12 buku ya Pak ya yang Hampir diterbitkan. segitulah. Bisa lebih juga, lupa lagi saya. Saking banyaknya ya Pak ya. Oke Sobat Arka, itu dia untuk diskusi kita pada saat ini. Sebelum kita tutup, mungkin kita tutup dengan tagline kita Pak. Biasanya Sasuka, salam sukses Arka. Kita coba ya Pak. Iya, boleh. Boleh dipimpin Bapak? Izin. Sasuka, salam sukses Arka.